Kesenangan setiap orang berbeda-beda, tetapi kebahagiaannya sama. Apa itu kebahagiaan? Ketika membahas tentang apa itu kebahagiaan, tentu ada banyak definisi mengenai hal ini. Kita sering mendengar bahwa untuk bahagia kita perlu banyak bersyukur. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan membeli barang-barang atau dengan liburan. Ada juga yang mengartikan kebahagiaan berarti ketenangan batin dari ketidakadaan, tidak ada sedih, tidak ada khawatir dan sebagainya. Setiap orang punya versi dan cara masing-masing dalam mengupayakan kebahagiaannya. Itu semua bisa benar dan bisa salah tergantung bagaimana situasi dan kondisi orang tersebut, dan bagaimana definisi-definisi itu diartikan dan dijalankan. Sederhananya bahagia adalah rasa. Secara garis besar rasa dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu rasa suka, duka, dan bahagia. Banyak orang ingin bahagia tetapi yang dilakukannya hanya mencari kepuasan dari kesenangan. Senang belum tentu bahagia tetapi bahagia sudah pasti senang. Suka atau senang bisa menjadi duka, misalnya rasa suka atau senang dari makan sembarangan, walaupun enak tetapi itu bisa menjadi duka berupa penyakit. Sebaliknya rasa duka atau sengsara pun bisa menjadi rasa senang dan bermanfaat, misalnya rasa lelah belajar atau berlatih. Untuk bahagia rasa suka dan duka keduanya diperlukan, tentu saja dalam porsi yang cukup. Dalam video ini mari kita coba membahas arti kebahagiaan dari aspek berkecukupan. Bahagia adalah rasa yang erat kaitannya dengan berkecukupan, cukup makan, cukup tidur, cukup waktu, cukup kasih sayang, cukup menyayangi, cukup pengetahuan, cukup aktivitas, cukup bersyukur, cukup sabar, cukup kesibukan dan masih banyak lagi termasuk cukup masalah dan kesulitan. Mungkin kata berkecukupan punya arti yang sedikit berbeda bagi setiap orang. Tetapi di sini mari kita samakan dulu persepsi kita tentang apa yang akan kita bahas ini. Berkecukupan yang dimaksud di sini bukanlah cukup dalam artian harus bergelimangan harta, barang-barang mewah, kendaraan mewah dan sebagainya. Tetapi cukup di sini juga bukan berarti pas-pasan. Cukup yang dimaksud adalah cukup yang bisa menghilangkan rasa kekurangan, rasa kekhawatiran atau cemas yang tidak perlu, yang membuat kita tidak bahagia. Seperti halnya kita punya cukup udara untuk seumur hidup. Karena ada cukup udara, kita menjadi tidak khawatir tentang bernafas. Bahkan kita sering lupa bersyukur bahwa kita sangat kaya soal udara. Di saat yang sama, kita juga tidak overdosis oleh udara yang banyak itu, tidak mengklaim bahwa itu milik kita, tidak menyombongkannya, tidak membanding-bandingkannya dengan udara yang dihirup orang lain. Kita hanya bersyukur dan menggunakan sesuai kebutuhan. Itulah cukup yang dimaksud. Secara garis besar, hidup kita dapat dikategorikan menjadi 3 kondisi yaitu kekurangan, berkecukupan dan berlebihan. Tentu dalam beberapa hal, kekurangan juga diperlukan, agar kita dapat berpikir dan belajar, serta berusaha, namun sulit untuk bahagia, jika kita terlalu berkekurangan dalam setiap aspek kehidupan. Kondisi kekurangan seperti itu, biasanya disebabkan karena kita terlalu lalai, dan acuh terhadap kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan. Kondisi kekurangan sangat mengurangi kebahagiaan kita, seperti kurang secara finansial, kurang tidur, kurang makan, kurang dihargai, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Begitupun dengan kondisi berlebihan, juga sering berdampak buruk. Ada pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan berlebihan dalam berusaha menjadi sederhana atau bijaksana, itu pun tidak baik. Mengalirlah seperti air sungai yang mengikuti jalannya, pada akhirnya akan sampai di laut. Tidak perlu terlalu mengendalikan dan berambisi, karena tidak semua hal ada dalam kendali kita. Ingatlah ada ikhlas dan sabar yang diperlukan dalam setiap proses apapun. Kapanpun kita merasa tidak bahagia, coba periksa, itu pasti karena kita sedang kekurangan atau berlebihan. Pilihan terbaik saat kita merasa tidak bahagia, kewalahan dan bingung, adalah pertama-tama dengan menerima, dan ikhlas kondisi tersebut terjadi pada kita. Kemudian sabar, sambil introspeksi diri, dan bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi ini?
Ada perbedaan antara apa yang dapat kita lakukan dengan apa yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan terkadang tidak dilakukan karena kita tidak bisa, namun lebih memungkinkan untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan. Bicara soal kecukupan, tentu erat kaitannya dengan kebutuhan. Pertama-tama kita harus memeriksa dan mengenali diri sendiri, untuk mengetahui apa-apa saja yang sebenarnya kita butuhkan dan kita inginkan serta usaha atau upaya apa yang dapat kita lakukan. Dengan mengenali diri maka kita akan lebih mudah untuk fokus pada tujuan, tidak mudah terganggu oleh gangguan-gangguan dari dalam ataupun dari luar diri. Dalam hal ini tujuan kita adalah bahagia, karena disadari ataupun tidak, secara naluri, apapun yang dilakukan makhluk hidup entah itu bernapas, makan, minum, tidur, melawan, lari, bersembunyi dan lain sebagainya bahkan bundir juga upaya untuk bahagia. Namun tidak semua tindakan akan membawa kita pada kondisi bahagia. Karena prinsipnya rasa bahagia itu datang dari kecukupan dan kecukupan datang dari tindakan-tindakan bijak. Tindakan bijak datang dari karakter yang bijaksana. Karakter bijaksana tentu saja dapat dibentuk melalui latihan di dalam rutinitas sehari-hari, contohnya seperti berlatih mengatur waktu. Misalnya tidur tepat waktu, makan tepat waktu, istirahat ketika tiba waktunya istirahat, bersantai di waktu santai dan lain sebagainya. Itu semua hanya beberapa contoh tindakan bijaksana yang dapat kita latih sehari-hari dan tentu saja dalam prosesnya kita akan sering merasakan kegagalan. Namun kegagalan dan kesulitan itu juga akan membantu kita semakin bijaksana dan rendah hati. Kembali ke pembahasan tentang kebutuhan. Mari kita coba bahas beberapa kebutuhan dasar yang sangat krusial dan penting dalam upaya kita menjadi bahagia. Setidaknya ada 5 kebutuhan dasar pada diri kita yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan pikiran, kebutuhan hati, kebutuhan hasrat dan kebutuhan jiwa. Fisik, pikiran, hati, hasrat dan jiwa selain memiliki kebutuhan juga bisa sakit. Pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik adalah segala sesuatu yang berupa fisik atau materi, diantaranya yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian, finansial, aktivitas, kebersihan dan lain-lain. Penyakit fisik tentu saja tidak perlu dibahas lebih jauh, karena kita semua sudah tahu bagaimana jika tubuh kita sakit. Jika kebutuhan fisik atau tubuh kita tidak tercukupi, maka pikiran pun tidak bisa bekerja dengan optimal, karena semua ini saling berkaitan. Hasil dari tercukupinya kebutuhan fisik adalah tubuh yang sehat dan kuat. Kedua, kebutuhan pikiran, sama seperti tubuh, pikiran juga perlu makanan bergizi dan tidak semua makanan enak itu bergizi. Kebutuhan pikiran itu adalah berpikir, belajar, menganalisis, fokus, merencanakan dan mengontrol. Jika pikiran tidak digunakan dengan benar dia akan terus bekerja dan berisik tanpa terkendali, memikirkan hal-hal yang bahkan tidak kita kehendaki. Pikiran yang sakit juga bisa berdampak buruk pada suasana hati. Hasil dari tercukupinya kebutuhan pikiran, adalah pikiran itu menjadi bijaksana. Ketiga, kebutuhan hati. Kebutuhan hati yaitu mengasihi, menyayangi dan memaafkan. Tentu kita tahu bagaimana rasanya sakit hati, entah itu karena perkataan atau perbuatan orang lain, namun lebih dari itu, hati yang sakit itu hati yang dikuasai oleh iri, dengki dan dendam terhadap orang lain. Hati yang sakit seperti ini memberikan motif yang buruk kepada hasrat atau nafsu, sehingga hasrat yang dikuasai emosi akan mempengaruhi kerja pikiran. Karena pikiran sangat terkait dengan hasrat dan keinginan. Hati yang kebutuhannya terpenuhi akan menjadi murah hati, pemaaf, dan pengasih. Keempat, kebutuhan hasrat. Kalau diibaratkan hasrat itu seperti mesin pada kendaraan, mesin itu bersifat panas dan penggerak yang kuat. Sebuah mesin memerlukan bahan bakar untuk menyala, dan memerlukan perangkat kemudi serta rem yang baik untuk dapat mengendalikannya. Bahan bakar bagi hasrat sekaligus merupakan kebutuhan hasrat itu sendiri adalah motif. Setiap tindakan atau pikiran itu memiliki motif, mari berusaha agar tindakan kita senantiasa dimotivasi oleh motif yang baik. Misalnya saja motif di balik kita menolong orang,
Itu bisa saja baik atau motif kurang baik seperti ingin dipuji orang lain. Baik buruknya motif seseorang sangat berkaitan dengan kondisi hatinya, karena jika hatinya baik maka motifnya dalam setiap tindakan akan cenderung baik, tetapi jika hatinya dikuasai iri, dengki dan dendam maka motifnya dalam bertindak akan bertujuan menyakiti orang lain, secara sadar maupun tidak sadar. Hasrat yang terpenuhi kebutuhannya, yaitu motif yang baik akan memancarkan energi positif, antusias dan semangat namun tetap terkontrol serta memberikan dampak yang baik pada jiwa. Kelima, kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian dan keindahan. Ada pepatah mengatakan di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mari kita tambahkan sedikit, di balik tubuh yang sehat, pikiran yang bijak, hati yang pengasih, hasrat yang terkendali terdapat jiwa yang tentram dan damai, yang bisa melihat dan merasakan keindahan dan kemewahan di dalam kesederhanaan. Tidak banyak kontrol yang dapat kita lakukan terhadap jiwa, tetapi jika kita dapat mengontrol pikiran sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan bijaksana, maka kebutuhan jiwa bisa dikatakan akan otomatis terpenuhi. Ketika semua kebutuhan ini terpenuhi, maka kita dan orang-orang di sekeliling kita akan bahagia, atau setidaknya orang-orang di sekeliling kita akan terinspirasi untuk bahagia. Di saat kita membiarkan cahaya kita bersinar, secara tidak sadar kita membuat orang lain melakukan hal yang sama. Saat kita membebaskan diri dari ketakutan kita sendiri, keberadaan kita membebaskan yang lain dengan sendirinya. Jika Anda masih menonton, saya ucapkan terima kasih. Dimanapun Anda berada semoga senantiasa bahagia. Sampai berjumpa di video yang lainnya.